Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita memasuki sepertiga Ramadan pertengahan, dan insya Allah derajat kita juga sudah meningkat dan naik dari kelas rahmah menuju kelas maghfirah. Tentu tantangan-tantangannya lebih besar, dan juga apa yang harus kita lakukan juga harus lebih banyak, serta kehati-hatian di dalam jalankan puasa juga harus lebih mendetail lagi agar betul-betul kenaikan tingkat ini bisa kita lalui dengan baik. Rahmah tanpa maghfirah tidak cukup membawa kita kepada keridhaan Allah, tetapi adanya rahmah dan maghfirah terakhir itu nanti harus sampai pada jenjang hizbun minanar, bahwa kita betul-betul keluar dari neraka. Nah, kemudian untuk kehati-hatian itu kita perlu memperhatikan bahwa segala aspek itu ada segi zahir dan ada segi batin. Puasa juga demikian. Puasa itu zahirnya adalah siam, saum. Ini pengertian saum, siam ini juga sebenarnya banyak artinya. Nah, batinnya, segi batinnya siam atau puasa itu sebenarnya cuma kata-kata yang sering kita dengar kalau menjelang sahur itu, imsak, cuma itu aja segi batinnya. Segi batin puasa adalah kemampuan menahan diri. Tentu jadi materi kali ini melanjutkan yang kemarin. Ini caranya menahan diri. Kadang anggapan kita puasa itu begitu puasa selesai di bulan Ramadan, kita masuk Idul Fitri, maka tugas puasa selesai. Apalagi ada kalimat Aid bolak-balik, artinya iki kaya mbiyen suci, sesuk kaya mbiyen meneh, tahun depan berangkat dari awal lagi, kan begitu. Harusnya tiap tahun itu ada karakter-karakter mental yang meningkat setelah puasa Ramadan selesai, karena keberhasilan melatih diri dalam konteks pertahanan tadi. Nah, maka coba kita berangkat dari apa yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal 'atsy. Ini kalimat ini tidak sederhana. Banyak orang yang berpuasa tetapi akhirnya hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Dan ini sering kita bahas. Itu adalah jenis puasa yang rusak. Pahala tidak dapat, dibatalke ora kena. Ini kan ngiwohke. Dilakoni tekan sore rentok apa-apa. Ini nak dibatalke malah tambah berdosa. Ini sama dengan pertanyaan teman kemarin. Mas Solihin, saya mau bepergian. Yang dia saya mau ke Jakarta, sehingga saya sejak dari rumah saya sudah berniat tidak berpuasa. Ini bagus aku. Nah, saya sama istri. Nah, misalnya nanti karena saya sudah tidak berniat puasa, karena saya musafir, misalnya siang saya kumpul dengan istri, hukumnya bagaimana? Terus saya tanya, jadi kowe arep raposo ki gara-gara lunga apa gara-gara pengen kumpul bojo, saya gitu.
ya pengen lunga nih ya si sandine gitu. Lunga si sandine. Kalau ada niatan bahwa dengan bepergian boleh tidak berpuasa, kemudian di dalam benak itu ada semacam bersitan batin untuk kumpul dengan istri, maka hukumnya haram. Sana sampai. Artinya hukum boleh tidak puasa itu ketika Anda memang sudah mengawali menjadi musafir. Kalau baru berniat untuk menjadi musafir, ini belum boleh membatalkan puasa. Nah, tentu memang problem seperti itu sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Banyak teman-teman malah orang asal lungo, pokoknya emang karena mungkin kepengen mantan baru, biasanya tuh mantan baru oleh akad nikah itu bulan Syaban, kan bulan Syaban tuh menurut sebagian ulama salah satu bulan yang cukup bagus untuk menikahkan begitu. Nah akhirnya istri pokoknya sengaja raposo sih, anggapannya hubungan suami istri itu baru mendatangkan efek hukum yang berat kalau memang dia sejak pagi sudah berpuasa, kemudian siangnya batal karena kumpul suami istri. Anggapannya begitu. Nah, sehingga ben ora terlalu berat resikonya sejak pagi diniatin tidak puasa. Nah, hukum puasa itu mengikat tuh. Artinya mengikat, bulan Ramadan itu terjadi siang dan malam. Kecuali persoalan makan dan minum, ini harus kita kembalikan pada asal puasa. Di dalam Al-Quran kan ada yang terkait uhillat lakum, dihalalkan bagi kamu dan seterusnya itu, kemudian dibatasi mulai pagi sampai sore itu kan awal puasa. Ketika diperintahkan oleh Allah pertama kali itu puasa itu kan hampir 24 jam, tepatnya 23 jam. Karena bolehnya makan itu hanya maghrib sampai isya. Kalaupun akhirnya kan ada sahabat-sahabat itu yang sebelum maghrib tertidur, habis isya baru bangun, sehingga dia tidak bisa makan lagi, sehingga puasanya 2 hari 2 malam. Banyak yang gak kuat ceritanya kan kuat. Sebagian lagi bukan masalah tertidur sebelum maghrib, karena dia itu hanya punya kesempatan makan, minum maupun hubungan suami istri cuma antara 1 jam. Banyak yang kuat untuk tidak dengan istri, sehingga malamnya akhirnya batal puasanya. Paginya matur ke Rasulullah. Karena kejadian-kejadian itu akhirnya diberikan rukhsah, diberikan keringanan bahwa malam boleh tidak berpuasa. Itu dohirnya saja, untuk makan, minum, dan hubungan suami istri malam diperbolehkan. Tetapi yang terkait dengan aspek-aspek batin puasa, malam tetap harus terjadi. Maka kalau kemarin kita bahas bahwa marah itu merusakkan pahala puasa, sebenarnya tidak bisa, berarti di awal yang penting ditahan, nanti aja marahnya kita ungkapkan setelah buka puasa. Ketika kita sudah buka puasa lalu kita ungkapkan kemarahan kita, maka tetap saja puasa yang dari tadi pagi sampai sore itu menjadi rusak. Karena kebolehan berbuka sampai sahur itu hanya menyangkut persoalan zahir, makan, minum, dan berkumpul dengan istri. Tetapi aspek-aspek batin dari puasa, menahan diri dari nafsu, ini tetap harus dilakukan walaupun malam hari. Contohnya makan pun akhirnya tidak boleh banyak kan begitu. Begitu kita berbuka puasa ngasek keluarga, ya sudah rusak pahala puasa. Walaupun dari segi aspek zahir sah, sudah tidak wajib untuk menukar puasa siang hari, tetapi pahalanya hilang. Dan pahala hilang tuh gini dulu.
Misalnya jenengan saya wis bertahapan masuk pada tahapan kedua, yaitu bulan malam-malam, hari-hari yang penuh dengan maghfirah. Tetapi kemarin tuh yang rusak 2 hari, maka ini hitungan 10 hari itu menjadi tambah. 10 hari pertama karena yang 2 hari tidak tercapai, targetnya nggak tercapai gitulah semacam itu, maka yang 2 hari di malam-malam penuh maghfirah terampas ke yang rahmah, ditarik ke sana, sehingga kita termasuk orang yang khasir, orang yang rugi. Ini simultan, puasa itu simultan, 29 atau 30 hari itu harus terus menerus. Kalau ada 1 hari yang ketidaksahan dari segi pahala, harus ditukar dengan hari-hari berikutnya, sehingga bisa jadi kita puasa secara zahir itu sah selama 30 hari, tetapi sing kanggo di hadapan Allah bisa jadi cuma 10 hari, 15 hari dan sebagainya. Efeknya tidak mungkin mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, efek tasawuf. Lailatul Qadar itu kan rohaniah, bukan zahir. Kita nggak mungkin bisa mengambil Lailatul Qadar, gue ngerti-ngerti mak selarat gue itu Lailatul Qadar, tidak bisa seperti itu. Ini aspek batinnya puasa, jeruane poso itu. Maka Imam Ghazali ini mengingatkan kita, bal tamamus siyam yakuful jawarih, yakuful jawarih, al jawarih itu apa tuh? Kabeh nganggautone awak. Justru sebaliknya, terlepas dari aspek yang dikatakan Rasulullah tadi, kenapa Rasulullah bilang bahwa hanya banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus, karena tamamus siyam yakuful jawari kullaha amma yakrahullahu ta'ala. Kesempurnaan puasa itu adalah tergantung pada kemampuan kita untuk menahan al-jawari, seluruh anggota badan kita, amma yakrahu, dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya dibenci. Saya kira dibenci itu banyak apa sedikit bu kira-kira? Banyak ya. Nah sing diharamkan sedikit kan, neng sing dibenci. Sholat telat waktu itu tidak haram, tapi dibenci. Makanan-makanan juga demikian, banyak yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin tidak kekenyangan, tapi sekali makan kok lawai warna 5, warna 7 dicicipi kabeh, itu dibenci. Karena itu sudah terkait keinginan basyariah, nafsul basyariah, keinginan kemanusiaan. Sementara penyakit wong poso iki mesti mikir panganan, pengen mangan sing warna pirang-pirang, itu pengen. Rakyat nang pengen berawane tok, nyatan begitu buka iki wis dele-dele. Ngombe tetep wis ora pengen apa. Karena godane ya pas puasa itu. Bagaimana agar kita siang hari itu nafsunya tidak tergerak untuk ke arah makan? Wangel. Nah, akhirnya yes, iko itu waru sama 10 dituku kabeh. Sedek-sedek kok bapaknya seneng iki, anaknya seneng iki. Bapaknya siji, anaknya 3, berarti kan 4 kan itu. Nah, jane aku seneng iki arep ngono gandenge sen sapa ngerti bapake kuwi gelem sing kaya ngene lho begitu. Halal memang, tapi persoalan Allah tidak menyukai itu. Sementara kita diingatkan melalui fenomena Nabi Yusuf itu, inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu keinginan-keinginan basyariah, keinginan-keinginan kemanusiaan pasti selalu mengajak kepada
keburukan. Begitu. Ning besok aku neranggane wedhus ngono. Manut Pak Solihin, rakangku kabeh ya. Dan sampai saya itu dibilang orang yang ini ngundang Pak Solihin kleru. Kemarin waktu ada serah terima jabatan camat di Sepogo, saya bilang pejabat-pejabat itu puasanya tidak berhenti pada bulan Ramadan dan begitu. Puasa yang sesungguhnya dari para pejabat itu setelah Ramadan nanti bagaimana sebenarnya? Bisa enggak dia tetap berpuasa? Bentuk puasanya adalah tidak korupsi, tidak memalsu tanda tangan, tidak berbohong kepada masyarakat, tidak menggunakan anggaran dengan cara yang tidak benar dan sebagainya. Hanya pas keluar dari situ, ilmu kleru ngundang dia. Saya juga bilang ini, sebenarnya ketika kita diundang untuk berbuka bersama seperti ini dilematis, saya bilang gitu. Dilematis bagaimana? Karena umumnya kalau undangan buka bersama, biasanya makanan yang disajikan pasti bermacam-macam dan rata-rata enak. Sementara dalam puasa kita diharuskan untuk menahan diri. Sehingga kalau kita konsisten dengan pernyataan puasa itu menahan diri, harusnya kalau ada undangan buka bersama, makanan yang disajikan adalah cukup sedikit saja dan dipilih yang kurang enak ya tadi. Nah begitu manjing puasa itu orang lak doa ikut don cukup minum orang lak doa makmum. Suwe-suwe aku nyadar tuh kok mengerti apa wae. Jadi kalau doa ngombe guru tau do ngulat aku gerak aku langsung pamit. Begitu saya pamit, saya sampai gerbang Kecamatan Sepogo itu tak tolong, tuh rebutan. Masya Allah, ternyata untuk menahan nafsu itu beratnya minta ampun, lebih berat dari puasa itu sendiri. Itu. Contohnya kita lah, kalau anak orang saposo, kita ada undangan mantan pas mana ngono kae. Kira menahan diri untuk orang ngicipi kau itu ya hanya. Nah, akhirnya kadang kita terbilang ngicipi, wah ini kurang enak. Kan semakin banyak ngicipi, lidah itu semakin tidak bisa merasakan. Begitu. Akhirnya tidak habis, kan begitu. Dan harus habis ini berarti kita sudah masuk ke perangkap sebagai setan. Mubalik tadi. Nah, al-adil jawari, semua anggota badan harus bisa lepas dari apa-apa yang dibenci oleh Allah. Termasuk makanan-makanan yang Rasulullah tidak suka, sebaiknya tidak kita konsumsi saat kita berpuasa. Bahkan kalau bisa orang puasa ya kita jauhi. Anil makarih, segala sesuatu yang dibenci itu. Jadi abot gue yang tadi gue kayak kebiasaan. Nah, maka kalau saya bilang ke orang desa, penake jenengan awak dhewe penak nek iso duit rapatan duit, kepengin tuku apa ora iso, lha iki carane Allah nyelamet awake dhewe ra kena kepeksa ya gitu. Kan kepeksa menahan diri, ngarep tuku gak iso kok itu. Maka nak dinilai dari segi godaan cobaan dan nanti sama-sama berhasil menahan diri. Posone wong kutha iki lebih sahih dibanding posone wong desa. Wong desa tuku apa-apa ado, akhire wegah lakune. Lah kutha iki cepahe sembarang kali. Ora sang ngenteni awan ibu sekarang tuh lah tuku apa biasane. Delalah wong kutha iki ya umume duit iki duwe kan begitu. Nak duwe kok ora dienggo ngono piye kan. Kadang dhek ndit to kaki kepikiran iku ora kok zakat, infak, sedekah, banyak memberi, bukan itu kok. Harta gitu apa toh ya. Lah itu lho. Tuh rata-rata kita begitu. Nah berarti jawar di bagian akal kita ini belum terasah untuk menyesuaikan diri dengan perintah-perintah Allah. Tuh. Kemarin ada tamu datang dari Solo, Mas Solihin.
Nak poso niku turun kan tegah diri, mempersedikit makan dan sebagainya. Allah memberikan saya kenikmatan banyak, harta saya banyak. Terus untuk apa? Zakat saya sudah. Saya tanya, zakatnya berapa persen Pak? Ya sudah 2,5%. Sudah kok seberapa besar sudah kok, saya bilang gitu. Akhirnya saya tanya, dengan mencegah diri dari berbagai konsumsi di bulan Ramadan, termasuk anjenengan ke pakaian wis cukup, ora sah tuku secara betul, uang-uang yang harusnya untuk beli makanan, untuk beli pakaian dan sebagainya, ini yang kita berikan kepada mereka yang berhak. Saya bilang gitu. Ini kesempatan kita melepaskan diri dari konteks keduniaan. Ramadan itu melepaskan diri dari konteks keduniaan. Itu yang puasanya paling absah di hadapan Allah. Dan berarti kalau saya dikasih Allah, kita kasihkan lagi. Nah iso ngono. Toh jenengan masih punya tabungan banyak kok. Biar caranya kisah Ramadan, ora usah nambah tabungan di rekening, tapi tambahkan untuk tabungan akhirat. Alhamdulillah Pak Wong ini tadi pagi telepon saya. Mulai kemarin, ini kan datangnya udah 2 hari yang lalu. Mulai kemarin saya udah berusaha gitu Pak. Doakan saya kuat. Karena saya dimarahin istri saya. Menunggu. Jadi penghasilan sehari itu langsung berubah. Tabungan tidak boleh tambah begitu. Ternyata bojone ora tak gaduh. Ajak ngaji saya gitu. Ya saya kok ngene iki ora ngarani wong wedok mesti ngono gak guna jenengan ketok iki ora ngono iki. Ora penak. Nah, kadang kita ini malah terjebak bulan Ramadan malah konsumsinya banyak meningkat. Harusnya sisa konsumsi yang biasa sehari itu kita kumpulkan untuk menambahi tabungan kita di hadapan Allah. Ini mikir butuh barang, kayak butuh rasa dipikirkan jera apa. Kita tuh lebaran pakai baju yang kemarin-kemarin kita iranya wong ngroro ya. Tenang rene wong ngroro itu. Yo mergo aku lek gabrek apa aja ya. Mungkin apa dirembug wong aku ora krasa ngono ya. Tapi nyatanya enggak masalah gitu. Tuntutan dari Rasul itu kan sunnahnya memakai pakaian terbaik, bukan baru. Terbaik saja. Gitu. Terbaik itu bukan harganya. Terbaik itu yuk kita ape dan kita suka kan begitu. Anil jawari. Apa itu jawari yang paling berbahaya? Imam Ghazali begini kan, ini berkali-kali tak ulang karena kita juga harus berkali-kali latihan kan begitu. Mulai yang dohir dulu, yang dohir itu mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Itu anggota-anggota badan yang bisa mengganggu orang dan bisa mengganggu kepentingan orang juga. Itu. Cuma kabeh nyenengke. Wong nak seneng nesu itu kan melibatkan semua anggota tubuh. Mripate abang gitu. Pipinya yo kita rada beranang. Kuping rada kaku, wong nesu gitu lho, kupingnya dadi rada kaku. Hidungnya juga ya kembang kempes. Biasanya orang nesuki bibirnya juga ikut marah, kuat nahan. Nah perlu tangannya garung gini-gini, kakinya juga gitu. Itu orang marah seperti itu. Sehingga marah itu sebenarnya dosa yang paling apa itu menyeluruh. Karena semua saraf tubuh ikut di situ. Orang marah. Nah posongnya ini jadi kan latihan orang nesu. Wong ngeleh kok nesu jadi rapate gaduh itu. Wong lemes kok. Ini nak wis hobi. Nak wis hobi yo angel ngilangi gitu. Maka ini kita upayakan wis pokoknya kalau dulu tuntutan kita itu 1 bulan tidak merah. Ini dijajal 11 hari kita jenengan nyuruh tahun nesu gitu. Nak mangkel mungkin masih gitu.
Mangkel kuwi. Mangkel iki kira-kira rusak ora Bu posone? Lah iya. Mangkel iki nak cara nggon Quran wal kadhiminal ghaib. Jadi sing mangkel ning ora metu. Kadhim itu kan menutup secara sempurna. Ben ora bludak. Nak wong nesu ki biasa nak ora bludak ora marem. Wis kudu bludak sak oga-ogae kan begitu. Ini aspek zahir. Aspek batin yang harus makan anil jawar tadi pikiran dan hati. Ojo gampang sudzon karo wong dan sebagainya itu. Nah wis ora sudzon, engko ati resik, akhirnya tidak punya rasa dendam, benci dan sebagainya. Ini nanti akan terjadi. Jadi dari semua yang dimakruhkan, yang dibentuk oleh Allah dan Rasulnya, kita mencoba untuk menahan diri. Itu esensi puasa. Cuma nanti pemberokan hal itu tidak berhenti pada bulan Ramadan. Makanya Syawal itu dimaknai peningkatan, karena setelah selesai Ramadan kita sudah minta maaf pada semua, iku aja dibaleni lewingi gawe dosa karo tonggo-tonggomu dan sebagainya itu. Sehingga jangan umpamanya pendidikan tarbiyatus shaum, pendidikan puasa di bulan Ramadan berhasil, berbodoh ki wong apik-apik kabeh Bu bisa Bu. Norong dino setahun sepanjang tahun. Dunia itu mau rene wong nesu ya apik ya. Ora satunya keluarga. Keluarga iku wis ora nang wong nesu, ora nang wong ya nak salah ngelekke ra apa-apa ning ora karo nesu, sing dielekke ya ora jengkel. Itu nanti keluargane ya ketok ya apik kae. Iku jarene nak anteng-anteng wae ora asik jare ngono kuwi. Nah, akhirnya kita membenarkan itu kan bumbunya rumah tangga. Bumbu kok pasinan ya ora enak. Itu kan istilah-istilah yang kadang tuh membuat kita itu kacau dalam berpikir tentang agama kan begitu. Jadi itu esensi puasa seperti itu Bu. Nah mungkin jenengan iso ngono berarti sepanjang tahun kita berpuasa. Tidak berhenti di bulan Ramadan gitu. Wong jangkauan iki la'allakum tattaqun kok. Dan menjadi orang bertakwa kan tidak cukup dalam sehari semalam di tanggal pertama bulan Syawal. Kita jane wis lumayan dianggap orang yang sudah mendaftarkan diri berpuasa sudah dianggap sebagai orang yang beriman. Nah cilokone sampai la'allakum tattaqun, begitu lebaran datang kita berhenti. Wis kembali ketika sebelum berpuasa. Otomatis tujuan la'allakum tattaqun hampir-hampir tidak pernah tercapai. Begitu. Wis meneh saiki wong poso iki la'allakum tattaqun sirine keikhlasan melepas dunia. Melepas dunia. Awak dhewe sing paling angel iki melepas dunia dari dalam diri kita. Dunia itu mata perhiasan. Artinya perhiasan itu harus ditemplek ke sementara, tidak bisa menyatu harusnya. Tapi akan mengeluarkan dunia dari pikiran dan hati, wangele ke pati-pati. Kelangan gelo, gitu. Ngilangi rasa gelo nak kelangan. Coba harus kita latih di bulan Ramadan. Dengan apa? Sengaja kita hilangkan kan begitu. Hilang tetapi bertahan. Ya mau duwe mikir kayak pikir ke kabeh di bulan Ramadan. Bukan hanya persoalan ini adalah bulan yang penuh pelipat gandaan pahala, tapi latihan tadi. Latihan. Nak wong wis kulino latihan kehilangan itu menghadapi gejala apapun yang jarene merugikan, menyengsarakan dan sebagainya, itu sudah tidak bisa mendatangkan goncangan batin. Sehingga keimanan kepada Allah bisa stabil, kepenak itu. Jadi ngono wis ngono ki ya psikiater, kiai rapat penting pisan. Mergo
mergo ora eneng wong apa ora eneng wong konsultasi tentang psikis, tentang kejiwaan. Gitu. Cuma memang dalam kehidupan sehari kita itu yang muncul ke permukaan kan ego tadi. Akhirnya des indekku, dan pokoknya ku itu, ku itu bahaya. Orang yang selalu ku itu takut kehilangan, jelas itu. Idue ku, hasil usaha ku, rumah sana dia lagi reneng. Nah ini coba kita latih hal-hal seperti itu. Bal yang bagi antah fadl lain, justru kita harus diseyogiakan, dianjurkan agar kita selalu bisa menjaga al-ain, pandangan mata, anin nadhari ilal makari, pandangan mata sesuatu yang dibenci, disengiti oleh Allah. Dan sapa ini masuk barang kalir, barang anyar kabeh yang kita tergoda untuk melihat. Terus yo model ki mesti nggawe model sing wong ki rata-rata urung duwe, Bu. Sehingga ketika kita itu sudah punya yang di rumah, tapi karena model bentuknya beda sithik, kita bilang oh sing iki urung duwe, begitu. Ini godaan-godaan bulan Ramadan kan selalu seperti itu. Beda model, beda bentuk, beda warna. Ini jane wis duwe gitu. Kemarin itu saya dipermuti bojoku setengah dino gara-gara kuwi model kuwi. Saya bilang, "Nak kowe arep tuku klambi, tulung lemarimu bongkar kabeh sih." Gitu. Masih sudah sangat penting apa belum untuk beli baju saya gitu. Karena istri saya itu termasuk wong sing rada seneng gombal, Bu. Yo, kita ya sebagian jenengan yo menunggu. Saya bilang, tolong bongkar dulu lemari. Sampai ada pakaian yang mungkin dibeli 1-2 tahun yang lalu belum sempat pakai karena sampai lupa. Loh, kadang kita kan beli itu sampai lupa. Itu. Kamu berdosa, kamu zalim kepada Allah. Saya gitu. Belum lagi nanti kamu zalim kepada tetangga-tetangga, teman-teman yang tidak mampu membeli punya pakaian seperti kamu. Saya bilang, nanti aku setengah dino kira ditakoni ora apa, tuh menunggu. Lah tadi malam habis dari kecamatan terus tak ada ke tempat Pak Lek saya, wah wadul lho Pak Lekku. Lah Pak Lekku ngomong enak salah untuk bojo solikin rekoso kowe. Jadi kita ini perlu selalu misalnya mau tambah fasilitas, kita bongkar-bongkar dulu yang sudah kita punya. Masih perlu enggak sih nambah? Nih, satu. Yang kedua, kalau memang perlu, apakah memang itu yang dikehendaki Allah atas diri kita? Atau jangan-jangan itu hanya karena nafsu kita yang tidak bisa ditahan. Yang ketiga, kita bongkar-bongkar dulu. Kalau memang mau beli, apakah masih ada yang pantas kita berikan kepada orang lain? Karena pakaian itu nyun sewu nggih cara tasawuf Imam Ghazali. Beli pakaian kok sampai 7 hari tidak dipakai, harusnya sudah diberikan ke orang lain. Karena berarti dia sudah tidak butuh. Berarti persediaannya wis oke. Begitu. Artinya kalau sehari jenengan ganti 5 kali, misalnya 5 kali 7, 35. Tapi ada orang yang satu orang punya baju lebih dari 3. Dan sementara sehari semalam ganti 5 kali itu wis berlebihan. Ayo Bu, ya alhamdulillah. Apa mana ngene kelompok pengajian 5 sedina iki 5 pengajian kabeh kan selalu ganti seragam. Nah, ini
Coba hal-hal seperti ini kita mencoba melatih diri berpikir bahwa segala nikmat Allah suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Kita akan ditanya seluruh apa yang pernah diberikan kepada kita sebagai fasilitas hidup dan pertanggungjawabannya untuk ibadah. Gitu. Wes. Ning ngaji ngene iku ora tek payu. Mulane iku mau iki ngundang kiai kleru iki ada begitu. Dan saya tuh dibilang keliru ku wis beberapa kali. Dina kene lak wis do kebal dengan saya itu kebal dadi wis luweh kono. Dari saya tuh kemarin tuh Paknya jasin, ini jas geopo meneh saya gitu. Ya tinggu bedinan, jare kae nak tinggu jagung. Aku ora wegah kuwi pokoke ku nek nang akhirat kowe sing tanggung jawab. Ya ora to wong sing nganggo jenengan kok. Lah sing gawe ke sapa ngaku ora pesen saya gitu. Akhirnya terpaksa kemarin tak pakai, terus tadi pagi alhamdulillah tak kayak tonggo. Bojoku nesu meneh besok kuwi. Gagahnya rakyat kayak ketonggo. Wong wedok pengen bekti bojo bektine ra ngono kuwi aku. Wong aku ora pengen kok saya gitu. Jadi kita harus berlatih dengan nikmat Allah itu kita merasa cukup dan kita bisa berbagi ke orang lain, tidak hanya berpikir tentang aku dan seterusnya. Nah wis cukup ya sudahlah. Nah, terus bondoku tak kira apa? Tadi masih banyak yang perlu bondone jenengan itu masih banyak itu. Masjid, pondok pesantren, sekolahan, anak-anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, fisabilillah dan sebagainya. Orang yang punya anak 2-3 nih orang mampu nikah misalnya, itu perlu biaya. Orang-orang miskin harus sunatan wiraijo dan seterusnya, itu juga masih butuh biaya. Kita Gusti Allah mung nitip kowe nyo kita titip kowe tulung infak. No lu kan jane umpamane Gusti Allah iki ngendikan teng jenengan lak ngoten niku ta Bu. Ya bunya ngono kuwi kita titipi yo tulung tasarrufno kono begitu. Ya kowe tak kei wenang gunake sithik-sithik nggo awakmu dhewe. Ngono kuwi Gusti Allah karep ngono kuwi Bu. Lah iki terus amane Gusti Allah kita pupuk dhewe ngono kuwi. Iki dhekku ngono kuwi. Ini sing nah, imsak kemampuan menahan diri itu enggak esensinya seperti itu. Kuwi mau apa Bu? Deleng mau yo. Jebule moto ki bahayane kepada hati. Deleng sesuatu muncul keinginan lelah nginggol duit. Wis iki setane jenglan ya dung. Jadi tangga-tanggane yatim, fakir miskin dadi ra ketok kabeh gara-gara mripate awake dhewe ning sing pas itu senenge kuwi ngono kuwi. Itu. Maka kalau dulu saya mencoba melatih wong desa ini lho tak kandhani wong. Kowe kena blanja wong arep bodo ki kudu blanja aku ngono. Ning belanjakno wong liya sik. Engko nak wong liya wis kok belanjake akeh blanja engko kowe dhewe saiki. Ngono kuwi aku diseneni wong nah. Wong gendeng ngono kuwi. Aku diarani anak ngono carane bojoku ngamuk nangis ya begitu. Jadi kosakata alhamdulillah rabbil alamin ngono ki adik guru entuk alhamdulillah tok. Entuk seneng-senenge tok, ning ngedum kesenengan ora entuk. Itu kan ada dua tentu alhamdulillah ya kan, dan yang belakang apa rabbil alamin. Maknanya apa nih rabbil alamin? Rob itu apa? Tuhan itu ilah itu artinya. Rob itu pemelihara ngupeni. Alhamdulillah rasa syukur karena kita punya kelebihan, punya kebaikan. Dan itu tidak akan lulus sebelum nikmat, kebaikan, keterpujian itu jenengan dum karo wong liya itu belum lulus. Lagi untuk kelas alhamdulillah tok, ora tahu tekan Rabbil alamin.
Senajan ning ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Ning malaikat elah kok iki ndilah tok. Ngono tok. Gitu. Semua kenikmatan itu harusnya bisa dibagi dengan orang lain sebagai wujud kesemestaan al-alamin. Dan kita bagian dari itu. Itu tafsir dalam tafsir Al-Kasyaf itu begitu. Jadi wong sing isih terlalu terbelenggu dengan dirinya sendiri, maka itu nanti hanya dapat alhamdulillah. Makanya dalam hal kebaikan ini kan kita diingatkan Allah. Kadang kita ini kan begini, aku ke Islam, lumayan Islam, timbang kayak Kristen Yahudi, kadang dengar orang itu ya. Kadang kita juga punya pikiran, alah, elek-elok anggere Islam, itu pokoknya wis apik dibanding wong Kristen sak piturute. Kita tidak ingat bahwa di dalam tahiyat itu kita dipaksa mendoakan kebaikan orang lain juga. Nah, kayak sholawat Ibrahimiyah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ibrahim. Kita tidak berhenti pada Nabi Muhammad tok, munggah ning Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad boleh, beliau sebagai nabi orang muslim. Kita disuruh naik derajat. Kama shollaita ala Ibrahim. Ibrahim melahirkan 3 agama, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Mau tidak mau kita juga mendoakan wong Yahudi karo wong Nasrani. Tetapi belakangnya apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Fil alamin, di dalam keseluruhan alam semesta ini, wah iki sini ora gur Yahudi, Nasrani, Islam. Elek apik eneng kabeh, agama apapun ada semua. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah di keseluruhan alam ini hamidun, terpuji, maha terpuji, majid dan maha agung. Artinya kita ini mau tidak mau itu ya disuruh bandingke karo wong liya, sekaligus menghormati orang lain dan menghargai orang lain. Dalam hal bantu membantu, kita juga tidak boleh memandang hanya dalam lingkup orang muslim. Maka para ulama akhirnya debatable, berdebat bagaimana kalau zakat fitrah diberikan kepada orang non muslim yang fakir. Ada yang mengatakan tidak boleh dari Imam Ahmad, tetapi ini alasannya lemah, karena di dalam ayat yang terkait dengan sedekah dan sebagainya tidak ada syarat bahwa yang menerima harus muslim, walaupun prioritas kita adalah orang-orang yang muslim. Itu ini yo yang ning mencoba latihan. Wal lisan anin nutq, dan harus tahfadz, harus menjaga lisan anin nutqi, dari mengucapkan bima la ya'nika, kelawan barang kang ora maidai, ngono cara wong santri. Mencegah diri dari berbicara di mana pembicaraan itu tidak maidai, tidak bermanfaat, tidak berguna bagi orang yang berbicara. Kena wong desa ngarani wong ngono iki kae gaweane tuku kethu ngono iki Bu. Tahu maknanya kethu? Ketuprok. Tuprok itu bahasa Belali. Nah, ketebus. Ya, wong seneng rembukan ki akhirnya kan bisa dong Bu. Nah, wis kentekan bahan ora ngapus sing apa? Lah ya. Kuwi eneng desa ngarane wong gaene tuku kethu ngono, ketuprok. Ketuprok dadi ketoprak gitu. Ketoprak lak ya rekayasa to. Ini. Nah, kita diusahakan lisan ini tidak kita gunakan untuk berbicara kecuali hal-hal yang memang ada hikmahnya itu. Nah, wong ini kadang dianggap wong ini wong kok anggap menerembukannya larang.
Saya tuh di rumah kadang diarani simbok ya ngono, ingin mbok yo rembukan. Ya kadang begitu. Anak ngaji kula pun rembukan mbok. Saya tuh kadang di rumah niku dengan istri dengan ibu saya tuh bisa jadi sehari semalam aku belajar rembukan itu bisa jadi. Enggak juga. Padha ya mesem tak senggol ya gitu. Simbok ning dapur tak rangkul biasa. Jadi melatih lisan untuk berbicara hanya yang perlu. Nah, justru kena nang tamu rembukanku malah oke. Malah karena apa ya kita kan harus menghormati dan sebagainya gitu. Tapi kalau di rumah tuh ya saya biasa-biasa saja. Padha bojo mes entok ngono wis. Kadang istri tadi malam lek kalau kelas karo Pak Lek yo ngono. Tapi itu lho kadang ngene iki ngandhake kenyataan tangga ngene Mas wis ben ora nang kaitan karo kowe. Ya, saya kan selalu begitu. Kalau istri itu mulai Pak kae Pak menang kayak gitu. Kayak urusannya kayak itu urusanmu saya gitu. Nah, aku Pak sergap ngaji dulu ya ora apa-apa piye. Ngajine piye saya gitu. Tapi nak kira-kira arah iki arep ngrembug wong sing ngono saya wis seneng wae saya gitu. Karena kita itu sing apa sing marake cilaka ning akhir ki lisan, Bro. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Karena istri saya termasuk orang yang saya cintai itu kan aku ngono. Bicarane iki butuh keselamatan kan gitu. Walaupun akhirnya istri sering protes. Rembukan ngono ora entuk. Apa kok meneng wae. Ora apa-apa ya, nak menenge sing rembukan ya tangane sikile ya gitu. Ini ukuran gatel men ya gitu paling. Dan memang nyata ya di pedhok kanca ngono ki kadang arep golek rembukan manfaat ki ya ngene lho Bu. Coba kae nak reuninan ngono kae. Kira-kira rembukane oke sing piye? Lah ya ora patek manfaat to. Malah kadang ki reuninan mari kita mengingat masa-masa lalu. Iya. Ki apa? Kalau saya tuh mengingat masa lalu ki malah grantes atiku. Lah ngopo? Lah mbiyen kejek nomku ki salat lho wegah. Ngono ya malah grantes to. Lah nek ngono dieling-eling gak apa-apa iku untuk penyemangat ibadah kita saat ini. Lah nganggo petuk kanca ngono. Biyen wis seneng ngono kae. Biyen piye saiki nek petuk mangono barang kuwi. Lah ngopo lah ora apa-apa aku. Itu yang kadang membuat saya males reuni ngono kuwi. Itu. Nah, mulane di reuni ngene Ibu. Ini reuni lho Bu, Ibu. Lho mosok iya ngaji ki reuni. Karena dulu dalam roh kita sudah pernah ketemu. Dan besok insya Allah di sana ketemu meneh lagi di reuni ngene. Reuni dua pihak. Jari dan akan. Ngono kuwi. Ya kita iki nak ngaji ngrembug elek wong lek ora patut. Biasane ngaji ki ngene iki. Rembuke ya sing apik-apik kan begitu toh. Ya kepepete akhirnya ya ngantuk kon ngaji lara dosa. Lho jenengan tanya Bu Bambang ku nggonku nak poso ngaji awan. Bagi tanya dhewe ya. Lho mbah ngantuk. Itu. Mbok ya aku ki luku ngaji bengok ngasek erak iku lho ngono ngene. Iya. Ya buka kitab kabeh Bu itu ya kitab itu buka. Lah kok anggere ora ngantuk ngono kuwi nak pas ana cah rame sing cah cilik digawa pelayon nang lantai dua kudu. Nah, saya itu ya rata elek. Ya paling saya do krungu ora ya gitu. Wong pasti nang cah bujek nang dhuwur ngono ki ya ngaji do ora krungu kok. Kalah banter karo cah cilik-cilik ngono. Tetep wis dicoba-coba. Misalnya kon belen ya alang gue paling ramudeng hasut dewe. Itu ngaji model saya gitu itu. Karena jenengan di sini mau ngantuk, mau aneng bocah rame ora krungu leku ngaji. Ini tempat terbaik. Ini pengungsian terbaik di dunia itu ya majelis zikir, majelis pengajian. Ini pengungsian terbaik kita. Menunggu. Nyatane ade ngaji iki pikiran yo enteng ya. Nek ngaji ki ra kelingan ngutang barang lho Bu. Wae penak wae pikirane. Slow.
Iya. Ora kelingan utang, ora kelingan butuh begitu. Jadi makanya ngaji itu bagi saya ya ndelala seneng gitu loh, ngaji itu seneng. Perkara wong ngrungokke ora urusan beda gitu. Ning saya jane senengnya ngrungokke Bu. Itu ngaji seneng. Makanya di sebentar itu kalau kuliah subuh tak dum. Pokoknya tak tunjuki wong, tak paksa kadang. Jenengan ngaji. Oh, kalau bener sakit ngaji, gue ini bayan dulu, kayak gitu. Bayan itu wajib nuntuni warga. Ya, semua nerangke KTP apa-apa. Jadi ono RW, ono bayan, ono RT. Pokoknya tokoh-tokoh pemuda. Ya kadang ngaji ini pancen nyuwun sewu, wong ora tau mondok atau tentu rembukan ngalor itu. Wingi ono sing cerita piye iki? Wong dalu kula niku pun sinau 3 jam tek dugi mriki ilang kabeh nggih. Nggih mung sing penting panjenengan sedaya napa mawon sing penting yang dindi kudu nggawa pentil ngono kuwi ae. Pentil aja ditinggal. Wong-wong kedho mikir ya apa. Gari-gari pokoke sing penting diuntil-until ngono kuwi. Bar kuwi terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa ya aku. Ya biasanya habis itu saya ngulas gitu, ibu-ibu, oh alhamdulillah, mungkin pendela pun garis gitu. Penting diuntil-until, until-until apa? Kita bahas kan, until-until itu sesuatu yang berharga, oleh-oleh, dibungkus, lalu diikat dengan rapi, dijaga sampai tempatnya, sampai diberikan kepada orangnya. Itu sesuatu yang penting. Artinya kan, yang penting diuntil-until apa? Hasil dari ngaji dijaga betul, amanahnya harus sampai kepada yang berhak. Yang berhak dari ngaji adalah siapa? Allah dan Rasulnya, kan begitu artinya. Jadi akhirnya jebule wong ora iso rembukan, jebule ya ada satu kata-kata yang berharga gitu. Ana sing nyiptake istilah-istilah, ya akhirnya kita itu menjadi bahan gitu. Kadang saya juga roman waktu bareng, ya enggak masalah itu, terus. Nah, jadi lisan kita jaga yang bermanfaat saja. Karena ngomah yo berusaha kita dengan keluarga itu selalu berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat. Nah ibu-ibu tentu saja komunikasi tentang masakan itu bermanfaat. Yo, yang penting orang mingin-mingini uang dia gitu aja. Itu. Cuman yang penting boten nafsu jenengan lebet Bu. Nak masak jangan nafsu jenengan. Pertimbangan kepentingan anggota keluarga itu insya Allah jangan termasuk orang yang sudah imsak, sudah bisa menahan diri gitu. Ora sah taren we Pak apa mungkin ndak bapak ndak lengen-lengen malah rusak posone. Ora sah taren anak kok ndak anak posone rusak karena dianya terpaksa harus mengingat apa ya sing aku seneng ini nanti membatalkan pahala puasa. Wis pokoke jenengan masak saja. Oh anakku seneng kae biasanya kayak seneng kae. Udah gitu aja. Orang saya takoni, aku nak takoni merusak pahala puasa. Belum lagi engko nak pono usul jenengan ramato padu. Ini mah rusak kabeh. Banyak orang mau buka puasa ke padu masak apa ya ngono. Kae wae tebu jenengan. Yo ora Pak, engko nak tuku kae krento kok anake renjo. Mana dan sebagainya. Itu juga malah mendatangkan kerusakan puasa. Lisan. Pokoknya lisan itu jaga dengan baik. Terus yang manfaat tok wae gitu. Bimalaya nikah sing marake ora maedai ing awakmu. Al udhun apalagi rembug sing marake ra kepenak ning kuping. Gitu. Kan ada toh pembicaraan yang didengarkan dengan telinga itu marake ra kepenak hati dan sebagainya. Ini juga harus kita cegah. Kadang kita tuh berbicara ke orang yang berbeda walaupun nada bicara sama, ini sudah mendatangkan anggapan yang beda. Ora usah wong liya kita sing nom sing tua kita sing contoh kira-kira wong tua wis ya. Wong tua ki nak karo anak akhirnya selalu baper. Wong tua ki gelem ra gelem lah ya kuping iki lak rada suda sithik kan ngono to Lan ngene iki duwe krungu rada banter lha ngono aku rung budhe yo ngono kuwi.
Niku nak ora krungu piye ya genti anake sing bingung. Alon ora krungu, banter dikira getah. Karena begitu. Ini kan jane komunikasi ngene iki ya wajar. Ning karena ada segmentasi usia, segmentasi kondisi itu menjadi orang itu salah paham. Nah kadang awake dhewe rembukan sing neng kuping ngrapatek kepenak. Dan itu sering terjadi. Itu. Maka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang didengar oleh telinga itu kurang enak, kita disuruh mencegah diri, menahan diri, mending nak kira-kira iki gugur marake anu ditahan sih. Tidak dulu dikemukakan. Nanti imsak. Pokoknya poso ke jebule abote iki nang praktek sehari-hari Bu. Nak bolak-balik stator kenapa? Jenengan nggak grup poso, orang mangan, orang ngunjuk, orang kumpul, halah wis biasa. Wis ora nang tantangane lah jenengan niku. Mbok yo nang panganan kaya ngapa mbok ditumpa tetep tahan sampai maghrib. Bisa. Tapi persoalan keinginan pikiran tadi, itu yang sulit. Nah, puasa nade kudune tekan ngono kuwi. Anil istimewa ketika didengarkan. Ila ma haramallah sampai pada apa yang diharamkan oleh Allah. Itu. Nah, itu dan seterusnya. Termasuk gini. Kadang kita buka puasa itu atau sahur hanya memanjakan lidah dan perut. Nah, intu iki nak iso werna loro. Ya wareg tur ya enak. Kepepet entuk loro kudu entuk salah siji. Nak ra wareg sing penting enak, utawa nak ora enak sing penting wareg. Ini semuanya masih nafsu semua. Masih nafsu semua. Lidah harus ditahan, perut juga harus ditahan. Makanya kalau ini nganjuran kira berlaku Bu. Mah, tolong le masak sing kira-kira rada kurangin sithik piye to. Lha bojoku nyuruh, "Ya ora doyan ngono kuwi." Wah iya ya. Menak sing ra doyan aku ora apa-apa nak liyane kuwi ya akhirnya begitu. Akhirnya mau tidak mau masak ya kudu enak lah ngene kuwi. Lah nak kudu enak iki engko efek berikutnya awake dhewe mangane rada akeh gitu. Sementara begitu waregen pahala puasa batal sudah. Ini bahaya di situ. Maka nafsu itu betul-betul harus kita kekang, harus kita tahan semaksimal mungkin. Bon niku mudha rasa poso. Kula niku ora ngaji aku gur mudha rasa. Hakikat puasa itu kemampuan menahan diri dari hal-hal yang Allah tidak menginginkan, Nah, kalau memang kita selalu bersyukur kepada Allah, maka ciri orang yang bersyukur itu Rabbul Alamin, selalu senang juga berbagi kepada pihak lain. Ini ya, salah satu sifat Allah, kedermawanan Allah seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan Bu. Ya. Jadi gini, kalau model Rasulullah ini tentu saya nggak bicara tentang medis. Rasulullah kan mengemukakan perut itu dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga angin, udara, bernapas. Nah, ketika kita gelegean, wilayah untuk bernafas itu sebagian wis ketempatan minum atau makan, sehingga keluar. Ya bisa jadi. Kadang kita minum itu juga kan minum itu ora kudu langsung sekian banyak kan begitu. Penyataan ini jauh. Saat buka itu kita minum seperti Rasulullah 3 teguk itu jenis marem. Awal gitu. Kadang ada orang yang begitu minum atau makan langsung perutnya sakit. Waktu istri saya hari kedua begitu, saya ngomong kamu salah caranya buka. Betul ini Pak. 3 teguk air putih terserah hangat atau dingin. Setelah itu kalaupun makan ya setara dengan kurma 3 biji. Kalau nasi ya 3 setengah sendok kali 3.
Sak sendok kebak ping 3 kuwi wis rada kakean. Nanti gunakan dulu untuk ibadah sholat. Baru setelah sholat nih mancing rada nyukupi, begitu. Nanti insya Allah nggak salah. Bisa jadi ketika baru minum sudah kegean itu mungkin tergesa-gesa atau mungkin kapasitasnya langsung masuk, ini langsung agak banyak menurut anggapan sistem perut kita, sehingga itu salah tempat seperti itu, salah tempat menempati ruang udara. Nah kita kan kadang minum tok langsung segelas, itu secara rohaniah pola buka keliru juga. Yang paling tepat ya kayak yang dituntun Rasulullah, sudahlah 3 teguk sebagai titik awal buka puasa. Nah itu juga melatih ini menahan keinginan tadi. Bolehlah air putih, air manis, terserah 3 teguk. Basahi dulu kerongkongan dan sistem yang sudah beristirahat sejak tadi siang. Karena kita puasa itu kan jam-jam segini ini perut sudah mulai istirahat total. Nah itu langsung bener-bener segelas yuk kaget itu. Jadi Rasulullah itu kok pintar ya Rasulullah itu ya. Pintar banget. Kita praktekkan enak, pasti enak, udah enak. Insya Allah tidak ada masalah dalam sistem cerna. Nah, bukone kayak sing dilakoni Kanjeng Nabi ku. Kita ini penyakit perut tuh malah mari kabeh. Gitu. Ya ada orang yang dulu pernah menderita mah sampai akut ke belakang darah keluar perut yang lainnya. Puasa dan puasa yang betul saya bilang. Puasanya gini, buka begini, sahurnya begini. 1 bulan sembuh. Akhirnya sekarang yo makan itu kalau sak gelem iki sing wis ora nyegah makanan apapun kecuali kekenyangan, dia mencegah itu. Makanan asam, makanan pedes seperti apapun masih sekarang berani lagi. Wis bahwa poso ki nak bener wis sehat. Nah, kadang kita kan kurang benar dalam pola sistem makan itu nggak benar. Habis tarwih sampai sahur ya sudah, wis ora samangan apa-apa meneh gitu. Iki ngemile oke. Ya akhirnya mayu kumat meneh, asam lambungnya yo mumbul meneh kan begitu. Jadi kesempatan buka itu kan cukuplah dari maghrib tekan habis tarwih selesai, habis itu istirahat lagi, ora usah mangan apa-apa, minum silahkan. Ya kuwi minum, bar minum ming 3. Akhirnya bisa wis sahur jare ming 5. Ini loh, imsak tadi loh, hakikat puasa itu menahan diri tadi. Itu. Jadi gue bu ya toples saya oke bu isine gini. Dan ngomong ke istri wis tau, pokoknya nak wis bareng sakit bawa wis ya sudah. Oke, saya kira itu bu, sudah tidur. Kita sebagai ngaji ini santai ini aja. Moga-moga Allah mengarahkan kita pada kebaikan dan puasa kita dianggap sah oleh Allah Ta'ala. Kalaupun ada kekurangan, diberikan ampunan. Dan semoga kita menjadi manusia-manusia yang mampu menahan diri dari nafsu-nafsu kita, sehingga kelak kita akan menjadi insan kamil di Allah Ta'ala fil akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li wa li jami'il muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma
Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah mahwalan hanan ahwal hawla halana ila asil hal. Rabbana innana faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.